Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-Imam As-Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis ila an qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqus walakin lahu haddun ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman fa inna qasafa fi haddihi wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin kita jelaskan bahwa iman itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa bertambah dan tidak bisa bertambah dan tidak bisa kurang dan tidak tambah. Tetapi iman itu memiliki definisi atau batasan-batasan dengan menyebutkan afrod, cabang-cabang daripada keimanan. Jadi ada beberapa cabang-cabang keimanan yang dijelaskan oleh Rasulullah nanti juga, dan ada dalam beberapa hadis bahwa iman itu memiliki bid'un wasitun, memiliki 60 lebih cabang dari keimanan, dan riwayat lain ada sab'un bid'un wasab'un, 70 lebih. Nanti insya Allah dijelaskan dan ada termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi iman tidak bisa bertambah dan juga tidak berkurang. Tetapi iman itu memiliki batasan-batasan atau definisi dengan menyebutkan fardiyah, menyebutkan furu'-furu'nya, beberapa cabang-cabang daripada keimanan itu. Kalau misalkan ada kekurangan, maka ya berarti kekurangan itu dalam batasan-batasannya iman itu. Karena iman itu ada asalnya, ada faraknya. Karena iman itu berada dalam hati, kayak kemarin itu. Al-imanu fi sodril mu'min. Jadi keimanan itu tidak tambah, artinya begini, ya seorang itu ya, ketika kita beriman atau yakin lah ya, yakin. Kita yakin bahwa 1 tambah 1 itu pasti 2, atau 10 tambah 10 itu pasti 20. Kita tahu itu, yakin itu. Nggak mungkin berubah. Artinya keyakinan kita tidak mungkin berubah dengan 10 tambah 10 berarti 30, itu nggak mungkin. Atau keyakinan kita, pengetahuan kita tentang 10 tambah 10 itu 15, itu tidak mungkin. Ya kalau 10 tambah 10 ya 20 ibaratnya begitu. Maka itu pengetahuan itu atau keyakinan itu tidak akan berubah. Adapun perubahan itu adalah dalam definisi atau dalam batas-batasan keimanan, karena keimanan itu memiliki sifat-sifat sebagaimana atau tanda-tanda atau cabang-cabang gitu. Jadi kalau yang aslinya ya tidak berubah, tidak bertambah dan juga tidak bisa kurang. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keimanan itu. Yang kemarin dijelaskan, iman itu juga tidak bisa roboh, tidak bisa runtuh, tidak bisa rusak, kecuali tidak melakukan kewajiban karena tidak mempercayai atau mengingkari adanya kewajiban-kewajiban itu. Kan secara hakikat kemarin bahwa iman itu kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan ketaatan-ketaatan yang bersifat wajib atau ketaatan-ketaatan yang bersifat sunnah. Juga menjauhi segala larangan-larangan. Menjauhi segala maksiat. Ini namanya iman. Maka iman itu bisa diketahui
atau bisa dikategorikan sempurna atau tidaknya, itu nanti bisa diketahui dengan mengetahui furuk-furuknya atau cabang-cabangnya atau sifat-sifatnya. Bukti-bukti yang menjadikan dia itu adalah orang yang beriman. Apakah imannya itu sempurna atau imannya itu tidak sempurna. Oleh karena itu, kata Rasulullah, al-imanu la yazidu wa la yanqus, walakin lahu haddun. Ada batas-batasan atau definisi di dalam menyebutkan beberapa cabang-cabang daripada al-iman itu sendiri. Nah, kalau misalkan ada kekurangan iman, maka hakikatnya bukan kekurangan dalam keimanan atau keyakinan itu sendiri. Karena nanti tidak mungkin 20 tadi hasil dari 10 tambah 10. Tidak mungkin kita bisa mengatakan 10 tambah 10, 15. Atau 10 tambah 10, 25. Itu tidak mungkin. Tetapi bisa berkurang, bisa bertambah itu melihat dari cabang-cabangnya. Jadi misalnya ada ukuran 20 tapi kecil misalnya, ada 20 yang ukurannya gede gitu. Beratnya seberapa gitu. Nanti mestinya takarannya itu seberapa kalau 20 itu. Nah, itu nanti kan berbeda-beda, itu ada sifat yang kecil, ada yang besar, ada yang bengkong, ada yang lurus, ada yang macam-macam. Nah, ini yang disebut adalah walakin lahu haddun. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kata Rasulullah, ini hadis ini, wa asluhu, dan aslinya atau ujung atau pokok dari keimanan itu adalah syahadat an la ilaha illallah. Menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Kemarin ini sudah dijelaskan, dan syahadat itu juga memiliki rukun-rukun yang kemarin juga sudah dijelaskan. Lagi kita lanjutkan karena kemarin belum selesai. Menyaksikan alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya yang esa, dan tidak ada yang menyekutukannya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa itauz zakah, membayar zakat, mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wal hajj, dan haji. Wa ghuslul janabati, dan mandi wajib. Ini dasarnya atau asli pokok daripada iman. Jadi kalau iman ini ya ini nih, yang 5 ini ditambah 1 yaitu ghuslil janabah. Ghuslil janabah itu dimasukkan dalam kategori aslul iman. Kenapa? Karena segala sesuatu kita sholat ya. Ini yang sebagai imaduddin itu pokoknya adalah mandi janabah atau mandi wajib. Seseorang kalau dalam keadaan junub atau melakukan hal-hal yang seharusnya dia itu nanti akan seharusnya dia mandi wajib, maka harus mandi wajib. Kalau belum mandi wajib ini nanti bahaya, melakukan sholat nggak boleh, apa nggak boleh, semuanya jadi dilarang. Membawa mushaf nggak boleh, membaca nggak boleh, menyentuh nggak boleh. Maka ini termasuk daripada aslul iman. Karena sebagai dasar orang nggak bakal bisa sholat kecuali dia mandi wajib. Kalau memang itu junub harus mandi wajib dulu. Begitu juga haji, kalau tawaf itu kan juga harus suci dan seterusnya. Makanya ini masuk dalam kategori aslul iman. Oleh karena itu kalau kita sudah tahu itu aslul imannya itu syahadat, sholat, puasa, haji, dan mandi wajib. Maka bagaimana? Faman zada fi hatihi. Mongko ta sapane wong zada iku tambah. Sapa man fi hatihi dalem hati iman. Zadat mongko tambah apa hasanatuhu pira-pira kebajikane, pira-pira kebaikane, kebagusan iman.
Kalau kita sudah tahu aslul aslul atau pokok daripada keimanan itu tadi ada 6, maka barang siapa yang dalam mendefinisikan atau batas-batas iman itu tadi tambah, artinya sempurna, iman tadi sudah selesai, aslunya juga sudah selesai, kemudian ketika melakukan sesuatu yang menjadikan keimanan itu tambah sempurna, maka tambahnya itu berarti bukan tambah keimanannya, tapi kita tambah dalam keadaan tambah dalam segi hadnya, batas-batasannya atau definisinya. Jadi kalau tadi 20 hasil dari perkalian 10 apa tambah 10 dengan 10 atau perkalian apa pokoknya kita sudah tahu itu. Maka kalau memang itu misalkan ada tambah ya mungkin tambah dari segi definisinya misalnya 20 yang timbangannya besar-besar, yang timbangannya berat-berat, yang besar-besar atau yang kecil-kecil itu namanya. Waman naqasa fihi fa fihi wa man utai sapane wong iku naqasa kurang sapa man fihi ing dalem hatihi naqasa fihi ing dalem ing dalem iman fa fihi mongko apa namanya fa fihi mongko ing dalem hatihi. Jadi kalau misalnya orang itu apa waman naqasa fihi fi hatihi fa fihi mongko ing dalem hati al-iman. Nah, kalau dimaksud dengan kurangnya iman, maka kurang dalam haddul iman. Dalam haddul iman. Oleh karena itu Imam Suyuti fi kita dalam kitab An-Niqobah. An-Niqoyah bahwa al-mu'min al-kamil fi imanihi, bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya adalah man kamulat fihi syu'abul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah seorang mukmin yang sempurna dalam syu'abul iman, cabang-cabang daripada keimanan. Nanti banyak sekali ada. Wa man naqasat wahidatan. Wa man naqasat wahidatun minha naqasa fi imanihi. Maka barang siapa yang kurang dari cabang-cabangnya iman, tidak semuanya cabang-cabangnya iman, maka juga berkurang dalam keimanannya. Menurut cabang-cabang iman itu sempurna apa enggak? Oleh karena itu, penjelasan ini ulama salaf itu ijma, kata Imam Suyuti, ijma bersepakat bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Dengan ini tadi kan iman aslinya dalam hadis tadi la yazidu wa la yanqus walakin lahu haddun. Ada batasan-batasan atau ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana keimanan, karena keimanan itu ada furu', ada asal, ada cabang-cabangnya dan ada pokoknya. Pokoknya tadi ada 6. Maka selain 6 itu adalah furu' atau cabang. Maka oleh Imam Suyuti dijelaskan bahwa mukmin yang sempurna adalah mukmin yang sempurna dalam segi syu'abul iman, cabang-cabangnya iman. Nanti cabang-cabangnya iman apa? Dan orang yang kurang imannya, kalau kurang dari cabang-cabangnya iman, cabang-cabangnya itu kurang dalam dirinya, maka berkuranglah dalam keimanannya. Jadi menurut cabang-cabangnya itu. Oleh karena itu, ulama salaf itu bersepakat bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa ziyadatuhu bitta'at. Tambahnya iman itu bisa dikatakan, bisa dikarenakan ketaatan-ketaatan.
Wa nuqsanuhu bil ma'asi, dan kekurangannya iman, kurangnya iman itu sebab maksiat. Nih, jadi setelah kita tahu bahwa iman itu ada asalnya, ada pokoknya, ada cabang-cabangnya. Pokoknya sudah tahu, maka cabang-cabangnya itu apa saja yang menjadikan iman itu sempurna, sebagaimana yang dijelaskan. Bisa iman itu bertambah sebagaimana kesepakatan ulama salaf, dan juga bisa berkurang, bertambah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan adanya maksiat, dengan melakukan maksiat. Maka setelah kita tahu pokok daripada keimanan, maka di situ ada yang namanya furu' atau cabang-cabang iman. Dalam beberapa riwayat, cabang-cabangnya iman itu bid'un wasituna, 60 lebih. Dan ada riwayat yang mengatakan bid'un wasab'un. Ini ada dalam hadis Bukhari Muslim, al-imanu bid'un wasittun, wa fi riwayatin bid'un wasab'un. Jadi riwayat mengatakan 60 lebih, riwayat lain mengatakan 70 lebih. Bahkan ada yang mengatakan, menjelaskan tentang cabangnya iman itu ada 76 atau 77. Sebagaimana hadis Abu Awanah. Hadisnya Abu Awanah yang diriwayatkan oleh Abu Awanah. Atau riwayat lain mengatakan 64. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Bahkan penjelasan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau berkata bahwa na'taqidu annal iman qaulun bil lisan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Iman adalah ucapan dengan lisan. Wa ma'rifatun bil jinan. Ma'rifatun bil janan, hati. Wa ma'rifatun bil janan. Jadi mengetahui dengan hati. Lisan iya, hatinya juga iya. Diucapkan, dan dalam hati itu ada ma'rifat, ada pengetahuan, ada mengetahui. Wa amalun bil arkan, ini sama dengan hadis yang kemarin itu dijelaskan bahwa al iman itu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa al-iman itu kemudian yazidu bit ta'ah. Kita mengetahui bahwa iman itu ada dalam hati, ada pada ucapan, kemudian ada pada perbuatan. Maka iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan. Dan iman itu bisa berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dan iman itu bisa kuat. Nah ini, jadi ada kata bisa kuat, wa yaqwa bil ilmi. Kuat dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wa yad'afu bil jahli. Wa yad'ufu bil jahli. Dan iman itu bisa lemah dengan kebodohan, tidak tahu. Masya Allah. Wa yad'ufu bil jahli wa bit taufiqi yaqa'u. Dan dengan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidayah, dan kemudian mendapatkan kekuatan dari Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan itu, iman itu bisa jatuh dengan sempurna pada diri seseorang. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi iman itu menyangkut ada dalam hati, membenarkan ma'rifatun bil qalbi, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan anggota badan kita.
Jadi semuanya, menyangkut semuanya. Inilah namanya keimanan, makanya keimanan itu nomor satu. Dan iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan. Juga bisa berkurang karena melakukan kemaksiatan. Dan iman bisa kuat dengan ilmu. Dan bisa lemah dengan kebodohan. Dan kalau kita ingin bahwa keimanan kita itu mantap, nah ini dengan agar bisa melakukan ketaatan, mulutnya juga digunakan mulut yang baik-baik. Ini semuanya ini membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu adalah khalqu qudrati ta'alal abdi. Allah memberikan atau menciptakan kekuatan bagi seorang hamba agar seorang hamba itu bisa melakukan ketaatan, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan amal-amal baik, bisa menjauhi larangan, bisa menjauhi maksiat. Ini kalau dapat kekuatan ini namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taufik itu iman menjadi mantap karena kita bisa melakukan cabang-cabang daripada keimanan yang tadi disebutkan, riwayatnya bermacam-macam. Nah, dengan ini maka bagaimana seperti ini? Ya kita harus selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberi kekuatan bisa melakukan kebajikan, amal ketaatan, menjauhi larangan, menjauhi maksiat. Karena jangan dikira kita bisa melakukan ini tuh kemudian dari upaya diri kita sendiri. Kita bisa melakukan sholat, menjalankan sholat, bisa puasa dan lain-lain. Ketaatan-ketaatan yang wajib bagi kita atau kesunahan-kesunahan yang disunahkan untuk kita. Ini jangan kemudian diyakini bahwa itu adalah dari diri kita sendiri, karena itu tidak lepas dari yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan, bisa menjauhi maksiat, ini adalah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka iman akan menjadi mantap. Akan matang menjadi mantap. Dan jangan lupa bahwa iman itu bisa kuat dengan ilmu. Nah, dengan ilmu itu iman bisa kuat. Iman bisa lemah dengan kebodohan. Nah, sebagai ini semuanya ada penunjang semuanya. Iman, kemudian ada ilmu, dan ada taufik. Jadi tiga ini seputar keimanan. Jadi al-iman ma'rifatun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Terus keberadaan al-iman itu bisa bergoyang-goyang. Walaupun tadi dijelaskan la yazidu wa la yanqus wa innama walakin lahu haddun dalam hadis itu. Tetapi kita bisa mengukur keimanan kita dengan sifat-sifat atau tanda-tanda keimanan itu. Karena iman itu berada di hati. Kalau berada di hati kemudian ada dalam lisannya itu mengakui, membuktikan, dan perbuatan-perbuatan itu juga sebagai bukti daripada keimanan, maka kita harus mengetahui bahwa iman itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa bertambah dengan ketaatan dan nyangkus. Bisa tambah dan bisa berkurang. Dengan kemaksiatan iman bisa berkurang. Iman bisa bertambah dengan ketaatan. Dan iman bisa kuat dengan ilmu. Iman bisa lemah dengan kebodohan. Orang kalau bodoh itu kan imannya apa? Imannya lemah. Digoda bagaimanapun istilahnya itu mudah. Tidak tahu soalnya. Tapi kalau tahu, iman itu akan jadi kuat. Makanya segala ibadah dan ketaatan kalau didasari dengan ilmu itu mantap. Tapi kalau tidak tahu, ya karena tidak tahu, maka melakukannya tidak mantap, tidak matang. Tetapi jangan lupa semua itu adalah semata-mata dari Allah. Kita bisa melakukan ketaatan, bisa menjauhi larangan, itu semata-mata taufik dari Allah. Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan, menjauhi larangan-larangan. Ini jangan ini. Nah,
Seperti sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis bahwa para sahabat tatkala itu bertanya kepada Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, dan Sayyidina Abu Darda. Ini beliau bertiga ini mengatakan bahwa iman itu, beliau bertiga ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, kemudian Abu Darda radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Wa ziyadatul iman, kata beliau ini, tambahnya iman innama takunu ba'da tahaqquqi bi adail awamir. Ini harus kita pahami betul. Bahwa iman itu bisa tambah dan bisa berkurang. Dan tambahnya iman itu hanya tergantung pada bagaimana kita mendatangi atau melakukan perintah-perintah Allah. Wantiha nawahi, dan menghindari daripada nawahi, larangan-larangan Allah. Nah, ini jadi kata beliau bertiga itu dalam membahas tentang iman, itu iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu bergantung kepada bagaimana kita melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wabit taslimi fil qadari, dan bagaimana kita pasrah tunduk dengan qadar Allah, ketentuan Allah. Watarkil i'radi, dan meninggalkan i'tirad, menentang, tidak menentang alallahi azza wa jalla fi fi'lihi fi jami' khalqihi. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita dalam segala penciptaannya kepada kita. Allah bagaimana memperlakukan kita, kita diberi apa, dikasih apa, dijadikan sebagai orang apa, pasrah, tidak menentang sama sekali. Wa tarkis syakki, dan tidak ragu, meninggalkan keraguan fi wa'dihi, dalam janji Allah. Janji fir rizki, dalam masalah rezeki. Tidak ragu sama sekali. Allah menjanjikan kita pasti dapat rezeki. Pasti diberi rezeki dalam kehidupan di dunia ini. Wabit tawakkuli alaihi, dan dengan bertawakal kepada Allah. Wal khuruji minal hauli wal quwwati was sabri alal bala'i. Dan kita keluar dari kekuatan kita reka daya kita. Kita tidak punya daya. Jadi kita keluar dari daya kita, karena hakikatnya kita tidak punya daya. Melainkan daya itu dan kekuatan itu dari Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah, ini maksudnya. Wasabri alal bala, dan sabar dengan adanya bala, bencana, musibah. Wasyukri ala na'mah, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa tanzihil haqqi, dan membersihkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa tarkit tuhmati, jadi tanzihil haqqi itu tidak mensifati atau menisbatkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Wa tarkit tuhmatillahu, dan meninggalkan prasangka-prasangka atau tuduhan-tuduhan pada Allah. Bisa iril ahwali, dalam semua keadaan, semua yang kita lakukan, semuanya itu. Nah, inilah kata beliau itu, untuk menguji kesempurnaan iman kita, atau iman kita itu bertambah atau berkurang, ya kita lihat ini tadi semuanya. Dari mulai meninggalkan perintah, melakukan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Kemudian pasrah tunduk kepada ketentuan Allah, qadar Allah. Tidak menentang Allah dalam segala hal yang diperbuat oleh Allah kepada kita.
dalam segala apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Meninggalkan keraguan, itu tadi. Semuanya ini itu bisa kita ketahui sampai di mana apa keimanan kita. Pertama, melakukan perintah Allah. Kedua, menjauhi larangan Allah. Ini kita berada di mana? Kalau kita mengukur ini, nanti iman kita itu ada berada di mana? Apakah berkurang, apakah bertambah? Ini menurut penjelasan beliau-beliau ini. Kemudian tentang keputusan Allah atau takdir Allah, kita berada di mana? Kita benar-benar taslim dengan kadar Allah atau bagaimana? Dan kita tidak menentang kepada Allah dalam segala apa yang dilakukan oleh Allah untuk kita. Kita berada di mana? Kita harus mengukur. Maka keimanan kita itu bertambah kuat atau bertambah kurang, ke atas atau tambahnya ke bawah. Ini semuanya diukur. Jadi apapun yang dijelaskan oleh Rasulullah atau perintah-perintah Allah dan semuanya seharusnya kita bagaimana di dunia ini adalah diukur dengan keimanan kita. Kalau orang itu imannya bagus, imannya tambah, maka semuanya ini akan bisa dilakukan. Bisa melakukan ketaatan, menjauhi larangan, pasrah tunduk kepada qadar Allah, tidak menentang dengan apa yang diperbuat oleh Allah pada kita, tidak ragu sama sekali dengan janji Allah dalam rezeki. Pasti Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah, ini kita berada di mana? Kemudian kita bertawakal kepada Allah dan keluar dari daya upaya kita. Bahwa semua yang kita lakukan itu hanyalah Allah hakikatnya. Kekuatan, daya, semuanya itu dari Allah. Kita ini harus keluar dari daya kita karena kita aslinya itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dilahirkan dalam keadaan itu lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa bahkan. Dan kita harus mengakui itu. Dan kalau kita punya kekuatan, punya daya upaya, itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditimpa oleh musibah, mara bahaya, kita sabar. Sabarnya gimana kita? Itu semuanya mencerminkan keimanan kita. Kemudian ketika kita diberi nikmat oleh Allah, maka juga bagaimana kita bersyukurnya kepada Allah. Ini juga mencerminkan keimanan kita. Wa tanzih lil haqqi. Bagaimana agar sesuatu kita jangan sampai menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Kita harus mensucikan Allah, subhanallah. Semuanya. Jangan sampai menisbatkan sesuatu kepada Allah, sesuatu yang tidak layak. Dan kita juga tidak menuduh Allah yang tidak suudzon billah. Kita harus husnudzon billah dalam segala hal. Ini kata beliau itu. Maka kita bisa diukur tuh, ya iman kita itu ada di mana itu. Ketika menghadapi musibah, ketika kita diberi nikmat, ketika kita punya kekuatan, ketika kita bagaimana keadaannya, semuanya itu bisa diukur. Kita bisa mengetahui keimanan kita sendiri. Kata beliau, wa amma bimujarradis sholati wasyam fala yazidul iman. Tetapi adapun hanya sholat saja, sholat kan memang wajib tadi, wajib dan termasuk aslul iman, pokok daripada iman, sholat, puasa itu tadi, yang 6 itu. Itu kalau itu tidak mempengaruhi tambahnya iman. Kenapa? Karena itu adalah aslul iman. Jadi kembalinya kepada tadi contohnya 20 kali 20 10 tambah 10 jadinya 20. Itu namanya al-asl. Jadi pokoknya iman itu. Jadi nggak bisa bertambah kalau soal itu. Jadi kayak sholat, kayak puasa dan lain-lain itu tidak bisa menambah keimanan. Tetapi yang bisa menambah keimanan tadi yang diuraikan semuanya itu. Kita bisa mengukur imanan kita. Kalau sholat, puasa, haji itu kan memang aslul iman. Pokoknya iman itu. Jadi hanya dengan sholat, hanya dengan puasa itu tidak bisa menambahkan iman, tidak bisa bertambah iman itu. Karena itu merupakan asal. Yang asal itu tadi 10 tambah 20, tambah 10 adalah 20. Atau 1 tambah 1 mesti 2.
nggak mungkin tambah, nggak mungkin dikatakan 3, 1 tambah 1, 4, 1 tambah 1, 1, nggak mungkin. 1 tambah 1 ya mesti 2. Nah ini sholat, hanya sholat, hanya berpuasa dan lain-lain yang tadi dimasukkan adalah al-asl, pokoknya iman tidak bisa bertambah. Yang bisa bertambah itu tadi sebabnya itu. Makanya ulama salaf itu sepakat bahwa iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Karena tadi penjelasan hadis yang Rasulullah jelaskan, al imanu la yazidu wa la yanqus walakin lahu haddun. Faman zada fa fi haddihi, fa zada fi haddihi. Wa man naqasa fa fihi. Jadi kurangnya ya dalam pendefinisian itu atau batas-batasnya, karena iman itu ada asal, ada fara'. Yang tadi dijelaskan, iman itu ada pokoknya tadi contohnya seperti mulai dari syahadat dan ghuslil janabat. Sedangkan al-furu' atau cabang-cabangnya iman, tadi beberapa riwayat, ada yang mengatakan 60 lebih, 70 lebih, ada yang mengatakan 74, ada yang mengatakan 64, masing-masing. Nah ini menyangkut nanti ada Rasulullah menjelaskan kemudian tentang la yu'minu ahadukum. Yang kemarin la yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ini termasuk bagian daripada furu'ul iman. Yang dikatakan tadi ada 70 lebih. Ada yang mengatakan tadi berapa? Situn wa sab'un, 76. Bahkan ada yang mengatakan 77. Ini riwayatnya macam-macam, banyak sekali riwayatnya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bahwa iman itu ada pokok keimanan, ada iman itu cabang dari keimanan, dan dari cabang inilah yang kemudian iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, karena disitulah keimanan itu memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda atau alamat-alamat, karena iman itu ada di hati, ada di lisan, dan ada di perbuatan. Semuanya mencakup dari keimanan itu. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapannya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, maka ada masalah dalam keimanannya itu. Tetapi kalau yang di dalam hati nggak bakal berubah. Kenapa? Karena 1 tambah 1 kita tahu pasti 2. Nggak mungkin menjadi 3, nggak mungkin menjadi 1. Nah, itu maksudnya. Nah, berkaitan dengan ini, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani juga, kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, al-amal laisa min ajza'il iman wa arkanu wujudihi bal huwa mazidun alaihi yazidu bihi wa zaid mawjudun wa naqis mawjudun wa syai' la yazidu bidatihi. Beliau, fala yajuzu an yuqal insan yazidu bi ra'sihi bal yuqalu yazidu bi lihyatihi wa samnihi, wala yajuzu an yuqal as-salatu tazidu bir ruku' wa sujud bal tazidu bil adab. Imam Ghazali malah menjelaskan jelas sekali. Amal perbuatan, tadi kan iman itu ma'rifatun bil qalb, wa qaulun bil lisan, kemudian wa amalun bil arkan. Nah, amal kata Imam Ghazali laisa min azzail iman, tidak termasuk bagian daripada amal, daripada iman. Jadi amal itu perbuatan tidak termasuk bagian daripada iman. Amal ya. Karena iman itu tadi 1 tambah 1 atau 10 tambah 10 tadi. Wa arkani wujudihi, dan bukan daripada rukun wujudnya iman, tidak. Iman itu ya seperti itu tadi, 1 tambah 1, nggak mungkin berubah. Adapun perubahan tadi yang dijelaskan adalah mungkin ada bentuknya yang besar, ada bentuknya yang kecil, ada bentuknya yang bengkok, bentuknya yang berat, bentuknya yang ringan, dan macam-macam. Ini namanya. Itu namanya iman. Tetapi kata Imam Ghazali, bal huwa mazidun alaihi, tetapi amal itu bisa menambah daripada keimanan. Nah,
Jadi iman itu bertambah dengan perbuatan, perbuatan yang taat. Dan tambahan itu ada dan kurang juga ada. Jadi iman itu, amal itu ya ibaratnya kayak apa ya, kalau kalau ini kata Imam Ghazali, bukan juz daripada iman. Maksudnya bukan rukun wujudnya, itu bukan rukun wujudnya amal itu. Tetapi iman itu bisa bertambah dengan amal. Contohnya begini, kata Imam Ghazali. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu tambah, misalkan Zaid, si fulan misalnya, seseorang misalnya. Orang itu bertambah misalnya. Bisa kita katakan bertambah, tapi ya tambahnya itu apa? Misalkan bertambah ada jenggotnya, atau bertambah rambutnya, atau bertambah cantiknya, bertambah gantengnya, ya, atau bertambah apanya lah begitu misalnya. Itu bisa, tetapi tidak bisa kita katakan kalau seseorang itu bertambah, tambah apanya? Kepalanya misalnya, nggak mungkin gitu. Kepalanya ya satu, kalau tambah kepalanya malah bukan sempurna lagi. Jadi kalau seseorang misalkan dikatakan ini orang bertambah ini, maka tidak mungkin bertambah tangannya, itu nggak mungkin. Bertambah kepalanya, nggak mungkin. Tetapi kita katakan, oh bertambah, tambah apa? Jenggotnya, tambah kumisnya, tambah ininya, tambah gemuknya, tambah ininya. Maka kemudian misalkan sholat kan tadi aslul iman. Sholatnya bertambah, bukan berarti sholatnya itu kemudian rukuknya bertambah. Kan rukuk itu kan rukunnya sholat. Atau sujudnya bertambah. Tidak. Tetapi kata beliau, bal tazidu bil adab. Sholat itu bisa bertambah karena sholatnya dengan adab, dengan melakukan kesunahan. Makanya oleh karena itu kata Imam Ghazali, bahwa iman itu lahu wujudun, ada wujudnya, kemudian setelah ada wujud, kemudian berbeda-beda keadaannya. Berbeda-beda keadaannya. Tambah dengan kurangnya. Ya kayak tadi yang saya contohkan lebih mudah lagi. 1 tambah 1 itu 2. Atau 10 tambah 10 itu ada 20. Tetapi bentuknya beda-beda. Ada yang 10 besar, misalnya. Ada yang 10 besar-besar. Ada yang 10 kecil-kecil. Separuhnya kecil, separuhnya macam-macam. 1 tambah 1 2. Nah, 2 ini ya juga ada yang bentuknya kecil, ada yang macam-macam ini. Tetapi tidak bisa mengeluarkan bahwa itu 2. Itu enggak mungkin. Atau 10 tambah 10, mesti 20. Enggak mungkin kita katakan bertambah berarti jadi 25, tidak mungkin. Atau berkurang menjadi 15, itu enggak mungkin, karena 20 tambah 2 ya sudah, 20 itu, 10 tambah 10, 20. 1 tambah 1 mesti 2. Enggak mungkin kita katakan 4, enggak mungkin kita katakan 3, enggak mungkin kita katakan 1, itu enggak mungkin, karena kita sudah tahu itu hanya saja bentuknya, keadaannya itu yang berbeda-beda. Makanya Imam Ghazali menjelaskan itu, iman itu aslinya sudah wujud, tapi setelah wujud kemudian berbeda-beda keadaannya, bisa berubah, bisa, makanya ini harus dibuktikan. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, maka ini semuanya 3 adalah unsur, bukan juz, kata Imam Ghazali, bukan juz. Artinya juz itu rukun, bukan rukun ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya sholat itu kan ada rukun-rukunnya tuh, misalnya ada rukun sujud, ruku, dan lain-lain itu. Bukan berarti kalau bertambah berarti tambah rukuknya, tambah sujudnya, bukan. Tetapi tambahnya itu dengan melakukan kesempurnaan, yaitu kayak sunnah-sunnah, adabnya bagaimana. Itu bisa bertambah. Tetapi kalau hakikatnya sholat ya seperti itu. Iman ya iman seperti itu. Tetapi unsur-unsurnya itu bisa berubah, ya, bisa berubah dengan sesuatu-sesuatu, dengan ketaatan-ketaatan, dengan meninggalkan larangan-larangan, dan seperti tadi yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abu Darda, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum.
Jadi kita mesti paham, intinya atau kesimpulannya bahwa iman itu punya pokok, ada pokoknya, juga ada furu'nya. Ada furu'nya. Pokoknya tadi ada 6, itu nggak mungkin berubah. Nggak mungkin berubah tambah atau kurang. Kalau sholat ya begitu, puasa Ramadan ya begitu, haji ya begitu, nggak mungkin rubah sama sekali. Mandi janabah juga mandi junub, mandi wajib itu juga seperti itu, nggak bisa ini. Syahadat juga begitu, nggak bakal bisa berubah itu. Nah ini bisa berubah itu nanti bagaimana setelah itu dibuktikan dalam kehidupannya. Setelah ada iman itu kemudian bagaimana keadaannya nanti. Apakah dia semakin baik atau semakin buruk. Nah ini akan diuji atau bisa diketahui tentang keimanan itu baik atau tidaknya. Kurang atau tidaknya itu dari segi itu. Yang dulunya besar misalnya, 1 kali 1, 2, 1 tambah 1, 2. Dulunya besar misalnya. Dulunya besar, jadi kurus. Nah, jadi kurus, kata Imam Ghazali tadi. Jadi orang ini berubah, jadi kurus. Asalnya besar ini imannya, kuat sekali, ada 2 misalnya, 1 tambah 1 kan 2. Dulu pertama-tama itu, Masya Allah, besar dan kuat sekali tidak bisa digoncang, tetapi bisa melemah. Tapi tetap 2, tidak bisa 3, gitu. Tetap 2, tapi 2 ini keadaannya bisa melemah, ya, bisa lemes, bisa kuat, ya, bisa tambah, tapi tetap 2, tidak bisa tambah maksudnya jadi 3, tidak mungkin. Nah ini dilihat dari segi cabang-cabangnya. Bagaimana kita mempraktekannya dalam keimanan itu. Jadi ini semuanya adalah bagian daripada iman. Bukan bagian daripada iman itu maksudnya kalau nggak begitu berarti bukan beriman. Bukan maksudnya. Jadi dalam kesempurnaan iman. Jadi yang dimaksud dengan al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi, karena itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. 2 gede-gede, keras besar-besar dan kuat-kuat dahulu. Tapi setelah amunisinya kurang, akhirnya jadi kecil-kecil, kurus-kurus. Tapi tetap 2, nggak mungkin 3 atau jadi 1 enggak. Nah, karena keimanan itu aslinya al-asl yaitu tadi ada 6 itu. Dan 6 itu tidak bisa kurang. Tidak bisa kurang dan tidak bisa tambah. Makanya kalau kita sudah tahu, maka orang yang beriman tidak akan meninggalkan sholat. Orang yang beriman tidak akan meninggalkan puasa. Orang yang beriman tidak akan meninggalkan haji yang mampu. Dan seterusnya itu. Tetapi jangan dikira berarti kalau nggak sholat itu berarti bukan mukmin. Enggak, perinciannya sudah kemarin. Perinciannya sudah kemarin. Karena inti dari keimanan adalah hati, tapi bagaimana prakteknya? Di luarnya itu bagaimana? Karena tidak cukup dengan hati saja, harus dibuktikan dengan lisan, juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Ini penjelasan atau meneruskan dari hadis yang kemarin. Sampai di sini insya Allah nanti kita mulai lagi. Masih ada beberapa hadis yang harus kita baca dan kita jelaskan, yaitu hadis berikutnya dalam kitab Lubabil Hadis ini. Demikian mudah-mudahan bisa dipaham dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan pemahaman keimanan, penjelasan tentang keimanan ini, kita imannya ditingkatkan oleh Allah menjadi kuat, menjadi mantap, dan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang al-mu'min al-kamil. Amin Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab.